Man kadzaba 'alaiha muta'amidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia ada di neraka. Ini kan sebuah negara yang liberal banget. Kita datang ke sebuah restoran yang menyiapkan babi gitu. Terus kita muslim marah-marah ke situ kan, berarti gitu, marah-marah, lu jangan jual babi gitu kan. Padahal dia sudah bilang kalau dia ini restoran babi. Apakah ini nggak jadi keliru, Bang? Iya, misalkan dia teriak-teriak di restoran babi gitu ya. Babi itu nggak boleh. Loh, ini emang restoran babi, Iya, restoran jangan. babi. Hello guys, welcome back to Education of Indonesia channel. You are watching What's on Your Mind. Oke, udah sama gue nih, seorang ustadz muda bernama Dandi Saputra Wibowo. Bang Dandi, assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat? Alhamdulillah. Ini kita udah jaga jarak guys, jadi aman ya. Oke nih, ini nggak apa ya, gayanya kita santai ya Bang? Ya, santai aja udah. Santuy ya? Santai. Nah, gue datang ke sini mau ngobrol-ngobrol sih Bang, tentang apa yang lagi happening banget nih, tentang Perancis pastinya ya Kak. Tentang sebuah karikatur yang lagi-lagi, ini sebenarnya lagi-lagi karena dulu 2015 kalau nggak salah, itu pernah juga ada kasus kayak gini, Nabi Muhammad dikarikaturkan. Nah, tapi gue nggak mau ambil terlalu jauh nih Bang, ke arah sana dulu. Gue pengen tahu dulu nih tentang karikatur ini sendiri. Maksudnya, gue yakin pasti teman-teman yang nonton juga pada nggak tahu nih. Mungkin, oh iya memang Nabi itu nggak boleh digambarin atau di any depiction is prohibited kalau di Al-Quran katanya gitu. Tetapi kenapa? Nah, mungkin dari situ dulu. Jadi teman-teman bisa belajar juga kenapa sih teman-teman muslim ini marah nih, bahkan teman-teman dunia ya. Nah, kenapa nih Bang? Mungkin bisa dijelasin dulu. Apakah memang udah nggak boleh atau gimana? Oke bro, sebelum gue jawab pertanyaan lo, ada satu hal yang harus diketahui dulu. Betul. Yang pertama, Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu merupakan seorang manusia dengan biografi terlengkap yang tercatat secara sempurna dan paripurna yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi beliau ini biografinya lengkap banget. Artinya bagaimana tinggi beliau, bagaimana dikabarkan beliau ini tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu tinggi, dengan pada masa itu ya. Tidak pendek itu pada zaman itu tuh sekitar 175. Jadi ada ulama yang bilang ataupun pemikir-pemikir Islam bilang Nabi Muhammad itu tingginya 190 cm. Tinggi gitu ya. Stephen Curry kalau sekarang kali ya. Anak basket guys. Stephen Curry. Beliau itu tidak kaku orangnya. Beliau itu menjadi contoh panutan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Pasti dong. Pasti. Dan ketika ada sesuatu yang sensitif, sesuatu yang menurut orang Islam itu penghinaan, makanya reaksinya bermacam-macam. Jangan kan kita menghina seorang tokoh ya, tokoh dalam Islam. Kita coba deh, lo coba hina pendukung BTS deh di Instagram. Waduh, kacau Bang, jangan. Wah, itu apalagi yang fans gila. Gitu ya. Yang gila, gila sama BTS ya. Wah, itu hardcore banget kan kalau misalkan kita hina ataupun kita ejek. Nah, ini kita melibatkan seorang sosok yang mana sakral. Kemudian gue masuk ke pertanyaan lo. Kenapa sih karikatur Nabi dilarang? Ya, dalam Islam. Ada itu ya Bang, maksudnya ayatnya ada, hadisnya ada atau gimana? Jadi gini, biografi Nabi itu lengkap. Tingginya, fisiknya seperti apa itu lengkap. Alisnya, bahkan sampai alisnya itu dijelaskan. Dadanya yang bidang, perutnya yang kokoh seperti batu. Mungkin kalau sekarang istilahnya six pack gitu ya. Nabi ini orangnya sempurna, baik secara fisik. Gak mungkin Nabi itu diturunkan badannya kayak gue, gemuk, atau badannya kurus kayak gue. Dia ini tampannya laki-laki. Pokoknya perfecto lah ya. Perfect, gak mungkin Nabi itu kurang lah ya secara fisik. Kita bayangin, kalau ada penjahat, kita ke kantor polisi gitu, kehilangan motor, terus polisi dia nanya,
bagaimana ciri-cirinya malingnya. Oh, Oke. orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan polisi menggambar sketsanya Ah. mirip sama malingnya. Betul. Apalagi dengan penjelasan seperti Nabi, biografi seperti zaman sekarang pasti bisa banget Bisa banget. Menggambar. Dan bagus banget. dan gitu. bagus banget. Ah. Tetapi kenapa nggak boleh? Karena Nabi pernah menjelaskan di dalam hadisnya ya. Ini beliau sendiri yang Beliau bilang. sendiri yang Oke. ngomong. Hmm. Man kadzaba 'alaiha muta'amidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia ada di neraka. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Betul, artinya ada yang berbohong. Oh ini Nabi seperti ini nih. Kan kita nggak bisa Menggambar mengges- dengan pasti, dengan ya. pasti. Iya, jangan-jangan ntar alisnya agak bengkok. Padahal secara literatur dijelaskan bahwa Nabi ini alisnya seperti anak panah. Oh, apa nanti bibirnya terlalu tebal? Itu berarti berdusta atas nama Nabi, bro. Oke. Dan itu merupakan sebuah kesalahan yang amat sangat fatal. Seperti itu. Itu kalau boleh tahu dari ayat apa bang? Mungkin bisa nanti kita kutip biar teman-teman tahu. Itu dari hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Yes. Berarti hadisnya sahih ya? Sahih. Sahih ya. Oke. Jadi itu alasan pertama karena nanti kita disangka berbohong. Fitnah begitu ya? Fitnah terhadap Nabi. Fitnah. Oke, makanya karikatur gambar itu dilarang. Betul. Oke. Dan yang kedua ada juga akan menyebabkan sebuah konsekuensi yang besar, bro. Oke, Maksudnya gimana? gini. Maksudnya jika kita gambar gitu. Yes. Oke. Di dalam Islam, kesalahan-kesalahan pada agama-agama sebelumnya yaitu mensucikan seorang nabi sebagai Tuhan. Oke. Yes. Hmm. Diawali dengan Nabi Nuh misalkan contoh. Pada umat Nabi Nuh, setelah umat Nabi Nuh itu mereka banyak yang menggambar orang-orang soleh, Oke. ya, di generasi mereka. Makanya banyak gambar-gambar para nabi gitu ya. Betul. Oke. Oke, di generasi mereka menganggap gambar Nabi itu sebagai orang soleh. Tetapi setelah generasi selanjutnya mereka nggak ngerti, loh kok ini gambar ini bukan orang soleh, ini adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Akhirnya Oke. menyebabkan sebuah pergeseran di mana seseorang yang seharusnya dia menjadi nabi tetapi malah dituhankan, dan itu di dalam Islam disebutnya syirik, mensekutukan Tuhan. Oke. Ya, itu yang Syirik musyrik sama ya? musyrik pelakunya, orangnya. musyrik pelakunya. Ya, syirik Oh. perbuatannya. Syirik Kayak gitu, bro. perbuatannya. Itu Tapi berarti kan sebenarnya nabinya nggak salah ya? nabinya nggak salah. Maksudnya karena kan kesalahan umat. Umat, iya, Oke. betul, seperti itu. Mungkin itu sebabnya juga Nabi Muhammad datang meluruskan itu begitu. Meluruskan itu. Oh, oke. Dan sebenarnya kalau menggambar pun di Islam tidak dilarang. Oh, menggambarnya nggak dilarang. Maksudnya painter, artis, drawer. Yes, Oke ya? betul. Oke. Hmm. Bahkan untuk masalah patung, mematung ataupun sculpture, apa sih namanya, pahat, Pahat. itu pun masih Seni ada rupa, perbedaan seni rupa. pendapat. Kalau misalkan Maksudnya itu berbeda pendapat orangnya boleh atau atau menggambar tidak? nabinya. enggak, untuk misalkan seperti tadi kan lu tanya patung boleh nggak sih dalam Islam? Oh iya iya, Ya, kan ada yang nggak boleh ya. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Coba kita lihat jajahan Islam pada zaman Umar bin Khattab itu sampai dengan Mesir, tetapi sampai sekarang piramid, Sphinx itu masih ada. Kalau misalkan memang itu haram, itu akan dihancurkan. Jadi produk-produk budaya yang nanti akan membawa kemaslahatan di masa depan itu Oke. oke aja, kayak gitu Oke. loh. Berarti sebenarnya ya nggak apa-apa ya untuk sebagai seorang seniman juga kita boleh ya di Islam Boleh, ya. ya. Asal jangan misalkan bentuknya makhluk seperti benar-benar wujud manusia gitu, secara detail itu nggak boleh. Oh, kalau detail tuh nggak boleh ya. Ya. Oke, itu nanti mungkin kita ada Ada episode pembahasan sendiri ya. tersendirinya. Episode sendiri Iya. ya. Ini kita mau bahas Presiden Macron nih. Betul. Oh ya, lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, tapi masih dibahas karikatur nih, Bang. Kebetulan gue juga belajar beberapa agama gitu ya. Baik itu Samawi dan non Samawi kayak Buddha, Hindu. Nah, kadang-kadang kan anak-anak sih gue mikir anak-anak itu kan butuh visual, right? Kayak misalnya kalau di gereja orang anak sekolah minggu gitu, mereka butuh visual gitu, kayak gimana? Atau mungkin yang ke wihara butuh visual. Nah, kalau untuk pengajaran ke anak-anak gimana bang? Kalau misalnya nabinya tuh nggak ada bentuknya gitu, Ada bentuknya. nanti kasih tahu gimana? Maksudnya kan dia pasti, loh kok nggak ada sih gitu? Yes. Apa mungkin jawabannya karena belum punya handphone atau gimana? Untuk pendidikan ke anak-anak itu yang pertama kita harus tanamkan keimanan dulu. Keimanan. Artinya setiap agama mempunyai konsep keimanan dong. Rukun Islam maksudnya? Bukan. Oh, bukan. Keimanan itu kita yakin orang ini ada,
Oke. Padahal kita belum lihat. Ya. Yes, itu keimanan. Konsep keimanan artinya kalau di dalam bahasa agama Islam akidahnya kita harus kuatkan. Wah. Ini Nabi kita ada loh, orangnya seperti ini loh, kita tanamkan kecintaan kepada Nabi. Walaupun kita tidak perlu misalkan Menggambarnya. mendeskripsikan boleh, tetapi untuk menggambar dan memperlihatkan kepada anak-anak itu tidak perlu. Tidak Nah, perlu. gini bro, lucunya gini, Nabi Muhammad memang melarang umatnya untuk menggambarkan beliau, tetapi di Islam ini beliau akan datang kepada orang-orang tertentu di dalam mimpi, dan itu benar pasti Nabi Muhammad. Karena apa? Karena setan tidak bisa mengganggu, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai nabi. Ada ayatnya kah? Betul, ada dari hadis. Jadi andai kata kita mimpi melihat Nabi Muhammad, itulah dia. Taunya gimana tuh bro? Maksudnya taunya kalau itu Nabi Muhammad tuh gimana? Bahkan kita nggak tahu wajahnya. Iya, kan? kita nggak tahu. Biasanya di dalam mimpi itu beliau mengaku, Bilang, saya Nabi Muhammad, saya Rasulullah Sallallahu Alaihi in Wasallam. Arabic, Yang bahasa wallahu alam dari teman ataupun guru yang memang pernah mimpi langsung dengan bahasa yang kita sendiri mengerti kok. Jadi kalau lo orang Sunda ya lo pakai bahasa Sunda gitu. Ya, Mungkin kasarnya begitu ya. alam. Nggak tahu kalau untuk bahasa, tetapi Kita yang ngeliat ngerti kalau itu beliau. paham betul. Oke. Jadi dan orang-orang yang mimpi ini semua rata-rata sama bahwa Nabi Muhammad seorang pria yang tampan, seorang pria yang luar biasa lah ya. Gentleman sempurna, lah ya. yes. Betul. Oke. Dan juga seperti ini loh bro, kita menanamkan ke anak-anak itu seperti kalau mau dapat surprise nantinya. Kalau Paham mau nggak? dapat surprise. Jadi Gimana nih? Atau kayak gini deh, lu diceritain seorang cewek gitu ya, dia Waduh. cantik Ini nih, baik boleh gitu ya. Cantik baik, tapi lu belum pernah ngeliat orangnya. Semua orang pada cerita ini orang bener cantik baik dan ini jodoh buat lu deh gitu ya. Waduh, pengen ketemu, tapi lu baru bisa ketemu nanti. Dan lu yakin inilah jodoh gue dan gue cinta banget sama dia. Padahal lu belum pernah ngeliat nih, belum pernah ngeliat. Nah, begitu nanti lo lihat di saat waktu tertentu, itu udah yang namanya senang luar biasa. Itu lu bakal rasain. Iya, karena akhirnya ketemu juga gitu Yes. ya. Kapan? Nanti di hari akhirat, menurut kepercayaan orang Islam. Jadi menurut Islam sendiri, setelah meninggal langsung ketemu beliau. Enggak. Setelah meninggal kita akan mengalami di alam kubur. Oke. Setelah alam kubur, dunia ini kiamat, dunia ini hancur, kita akan bertemu Rasulullah. Oke. Iya. Imam Mahdi turun gitu kan. Yes, itu nanti ada pembahasan yang detail. Itu nanti lagi guys. Nanti lagi. Jadi intinya berarti kalau Muslim sendiri mengajarkan kepada anak-anaknya memang dia juga tidak dengan visual ya. Nggak perlu. Nggak perlu ya, tapi hanya deskripsi saja. Deskripsi, contohnya, pemikirannya. Let's say misalnya, lu mungkin kan udah berkeluarga juga nih bang, maksudnya udah ada anak. Kalau misalnya tiba-tiba your son atau your kid nanya, kayak gimana sih, pi, Nabi Muhammad itu gitu, ya hanya deskripsi saja. Betul, kita deskripsikan. Sebenarnya yang terpenting bukan deskripsi Nabi Muhammad seperti apa, tapi contoh-contoh praktik kehidupan beliau itu, bro. Oke. Kenapa sih orang Islam kok mencontoh dia? Karena dengan mencontoh dia itu jalan keluar kehidupan pasti dapat. Menurut kepercayaan kita ya, kepercayaan Islam, gitu bro. Jadi memang intinya memang nggak boleh ya untuk mendeskripsikan secara gambar, visualisasi secara gambar, 3D, pahat apapun tidak boleh ya. Yes, betul. Oke, nah tadi lo sempat mention tentang seorang yang dibunuh ya, Samuel Paty ya, karena reaksi daripada umat yang marah seperti itu. Di beritanya beliau ini seorang guru yang mengajarkan, kebetulan dia memang orang seni rupa, lalu membawa majalah itu ke dalam kelas begitu kan. Setelah itu dia akhirnya dibunuh. Apakah harus seperti itu, Bang? Begini, Nabi kita itu mengajarkan untuk selalu berpikir bahwa kalau ada orang yang tidak suka dengan Islam, bahkan dia seorang penghina Nabi, kita itu harus
kita harus mempunyai motivasi bahwa dia nantinya akan baik. Akan baik atau akan jadi Islam? Baik dulu kali. Ya itulah, kita kan banyak kasus-kasus sebelumnya nih, penghina-penghina Islam bahkan masuk Islam. Di Belanda, di Denmark, itu banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Karena kan benci sama cinta tipis. Yes, ya. Nah, poinnya gini, marah apabila dihina, yes, kita wajib marah kalau kayak gitu. Itu karena secara secara langsung ini merupakan penghinaan. Kita marah. Marahnya reaksinya seperti apa? Kalau Islam itu agama yang menggunakan strategi, bro. Makanya sekarang terkenal dengan memboikot. Dan itu cara-cara paling elegan. Kalau menurut saya pribadi, untuk memenggal kepala yang menghina Nabi itu terlalu terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Karena kita nggak tahu ke depannya apakah dia bisa menjadi lebih baik dengan atau jangan-jangan bisa jadi pendakwa kan? Iya. Karena sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekeliling Nabi awalnya itu bukan hanya menghina, ingin membunuh. Ada yang sahabat meludahi. Ada. Sekarang jadi orang paling dekat dengan Nabi. Kayak gitu, bro. Kayak gitu ya. jadi Bahkan dulu kan Nabi ketika dilempar batu ya oleh para Yahudi, beliau kan mau marah tuh mungkin pasukannya mau menghunus pedang kan, terus beliau bilang jangan seperti itu. Itu di kisah yang mana tuh pernah seperti itu ya? Pernah gitu ya? Katanya jangan kita lawan dengan pedang. Jadi pernah Nabi itu masuk ke kota Taif. Namanya kota Taif. Di situ masih musyrikin kaum Quraisy. Ketika itu dia ingin berdakwah, ingin menyebarkan Islam, tetapi bukannya disambut malah disambit. Disambit. Betul. Akhirnya karena sebelumnya sudah ada yang memprovokasi warga di kota Taif itu. Oh, nanti ada Muhammad, dia ini penyihir, dia ini tukang tipu. Usir aja kalau misalkan dia datang. Gitu. Iya, akhirnya disambit sampai kakinya berdarah. Akhirnya setelah dia keluar kota Taif, ada malaikat yang datang ke beliau. Ditanya, ini mau dihukum, artinya ada gunung yang menghimpit kota Taif, mau dihancurin kota Taifnya semuanya mati, atau kamu mau sabar? Dikasih pilihan. Dikasih pilihan sama malaikat. Akhirnya Nabi Muhammad sabar. Tapi tolong bantu dakwah deh. Nah, akhirnya Nabi berdoa di dalam sebuah hadis, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa huwani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu atas lemahnya kekuatanku dan kurangnya strategiku. Artinya apa? Islam ini agama yang memakai strategi dalam berdakwah gitu. Andai kata ada hinaan, kita harus memikirkan bagaimana strategi tetap elegan gitu. Tetap elegan. Dan juga jangan sampai Muslim ini karakteristiknya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, berbuat baik dan mencegah kemungkaran gitu ya. Jangan sampai kemungkaran kita diamin. Bukan, kemungkaran kita selesaikan dengan kemungkaran juga. Seperti memenggal. Menurut saya itu kemungkaran juga. Yang paling elegan pada saat ini memang boikot. Dan ngeliat berita katanya sih Prancis itu kehilangan sampai 22 miliar dolar ya satu hari ya. Karena kan memang reaksi dari negara-negara Islam, Timur Tengah segala macam melakukan boikot kan, bahkan Mesir, hampir semua lah pasti ya. Betul. Dan menurut saya Emmanuel Macron ini harusnya sadar ya bahwa Prancis ini kan memang negeri multikultural. Bahkan dulu kan ada Zinedine Zidane, ada Karim Benzema dan sekarang Pogba. Kan banyak sekali Muslim itu di Eropa paling banyak di Prancis. Betul. Kita bisa ngelihat contoh negara tetangganya tuh Inggris ya. Setelah ada Muhammad Salah di Liverpool, akhirnya ini gol bola di kemana-mana. Kenapa ya? Tadi Stephen Curry basket, sekarang bola. Aduh. Kenapa ya? Cowok guys. Jadi contoh. Bang, abis ini cewek. Yang aku keluar 2 kali loh. Kita memberikan dakwah tapi dengan kemampuan dia gitu. Betul. Ya kan kayak dia kan selebritis selalu sujud gitu. Dan dia selalu senyum, terus sederhana ya. Nah, tapi ini agak menarik nih Bang nih. Ini kan terjadi di Perancis. Ini kita let's say kita udah tahu bahwa memang dilarang ya karikatur Nabi. Kita menggambar Nabi dilarang, kita
membuat patungnya dilarang. Memang dari Al-Qur'annya begitu ya sudah kan memang itu aturannya. Sebagai muslimah ya kita harus mengikuti. Tapi kemudian kalau misalnya kerangka ini masuk ke dalam sebuah negara, ini koreksi kalau gue salah ya. Iya. Maksudnya ini kita coba sama-sama berpikir lah gitu. Karena gue sendiri kalau wawancara harus netral nih, nggak ke kanan, nggak ke Iya, kiri. betul. Ini kan sebuah negara yang liberal banget ya. Karena dia ada simbolan laicite. Bacanya gue nggak tahu tuh gimana. Artinya kebebasan berbicara, berekspresi. Bahkan dia itu memisahkan agama dengan negara. Jadi agama itu di bawah negara. Jadi ibaratnya agama itu kayak baju bang di sana. Karena beberapa teman gua, beberapa kolega juga kuliah di sana ya, bener-bener nggak ada tuh jam zuhur, jam itu nggak ada gitu. Jadi kalau memang lo mau, misalnya lagi kuliah nih, mau sholat ya silakan nggak apa-apa. Tapi lo akan ketinggalan kuliah gitu. Nah, tetapi analogi mungkin gini, di sana dia punya aturan begitu. Dia punya aturan bahkan bukan hanya Nabi Muhammad. Kita tahu Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Buddha, itu ditulis semua tuh bang di Charlie Hebdo tuh. Bahkan yang ada yang botak gitu kan, terus ada yang pakai celana dalam doang dan sebagainya, itu memang semua dia emang suka itu. Maksudnya suka menghina agama. Apakah ini nggak jadi keliru bang? Maksudnya gini, karena kan kalau dari Islam sendiri oke dilarang, tapi kalau orang persepsi mereka. Iya, maksudnya orang yang tinggal di sana bukankah mereka harus mengikuti tata cara itu? Muslim tinggal di sana, kotanya begitu gitu. Iya. Nah, harus bagaimana sih? Ya kalau ngelihat dari beberapa tahun ini ya, kalau di Belanda tuh ada apa ya? Belanda juga ada tuh modelnya persis kayak si Charlie Hebdo. Katanya kan kebebasan berekspresi ya. Menurut saya ini menyinggung sebuah topik yang sensitif seperti agama itu merupakan sebuah kemunduran dari kreativitas kalau menurut saya ya. Oke. Ini bukan kreatif ini. Ini malah tidak kreatif. Kenapa nggak bahas yang lain? Ini bukan kebebasan. Ini kan sesuatu yang menyangkut dengan keimanan seseorang. Oke. Keyakinan gitu. Seseorang. Kok dia mengusik gitu ya? Dia nggak berhak berbicara seperti ini gitu loh. Apalagi sepertinya orang-orang Hebdo ini, Charlie Hebdo, bukan merupakan orang-orang yang beragama. Pasti sih, pasti. Ya. Karena orang beragama nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Bahkan kan kalau lihat di IG tuh ada perempuan yang ngomong tentang menjelekkan Nabi Muhammad, terus ditampar kalau lo lihat bang ya. Iya. Dan itu yang nampar justru malah umat Kristen di sana. Karena memang kalau orang yang beragama sih nggak mungkin, karena kan mereka punya sensitivitas tinggi Iya. gitu ya. Sepertinya pokoknya memasuki ranah pribadi seseorang, khususnya keyakinan, itu merupakan sebuah kemunduran. Merupakan sebuah Kenapa? Akan menjadikan sebuah konsekuensi yang besar seperti negara Perancis sekarang. seperti yang dia Lakukan sekarang. Satu, dia rugi secara ekonomi, dimusuhin dari banyak negara. Konsekuensinya besar. Mungkin kemungkinan kalau misalkan berlanjut lagi bisa perang. bisa perang. Dia apa dia mikirin itu? Cuman gara-gara penghinaan. Hanya itu aja. Hanya gitu. itu aja. Dia bisa perang. Tapi analoginya kalau begini gimana bang? Misalnya kita datang ke sebuah restoran yang menyiapkan babi gitu. Tapi kita tahu itu memang restoran non halal. Terus kita Muslim marah-marah ke situ kan, berarti gitu, marah-marah, lo jangan jual babi gitu kan. Padahal dia udah bilang kalau dia ini restoran babi. Kayaknya kayak sama nggak sih menurut lo? Maksudnya sama nggak kayak sekarang? Ya gua nggak iniin agama gitu. Jadi ya terserah gua. Kalau memang lo nggak mau dengan cara gue ya jangan tinggal di Perancis. Kalau dia bilang begitu gimana? Nah gini. Berarti artinya Muslim yang berada di Perancis sebagai minoritas. Sebagai minoritas, dia tetap kalau misalkan ada sesuatu yang menyinggung, khususnya agama di negara minoritas, untuk keamanannya dia nggak boleh, jangan sampai dia melakukan reaksi ataupun ekspresi yang akan membuat merugikan dia sendiri. Betul, seperti yang bilang itu ya? Iya, misalkan dia teriak-teriak di restoran babi gitu ya, babi itu gak boleh loh, ini emang restoran babi, Iya, jangan babi. Terus ini semuanya makan babi gitu. betul, sini makan babi, lu ngapain datang ke sini? Ya kayak gitu kan berarti. Betul, ya? tapi karena misalkan ada kepentingan nih mau ngobrol, dia jangan pesen babinya, tetapi di dalam hati dia mengingkari bahwa babi itu tetap haram. Oke. Beda dengan negara mayoritas Islam. Ketika ada negara mayoritas Islam kejadian seperti itu, wah itu wajib. Dia harus wajib marah, ekspresi seperti apapun, reaksinya, tetapi dalam masih di positive way lah ya. Artinya kalau misalkan dia mayoritas, di sini kan ada demonstrasi. Iya. Ya beda lah dengan Beda, negara kita ya. betul. Tapi kalau di minoritas dia jangan macem-macem gitu loh. Ini negara kita. Kayak gitu ya. Tapi tetap yang namanya mengingkari
sebuah kemungkaran walaupun cuma dalam hati tetap wajib. Tetap wajib. Artinya berarti untuk warga negara Prancis, kemudian dia Muslim, karena lagi keadaan seperti ini ya diam, tapi bukan berarti membenarkan itu. Iya. Gitu ya. Ya Pogba tuh bagus tuh. Dia mundur dari timnas Prancis. Oh iya, ada. Dia Iya mundur ya? betul. Dia mundur. Dia nggak mau gara-gara kemarin tuh. Oh, baru tahu tuh. Reaksinya tuh sampai begitu. Itu bagus. Bagus ya. Dengan cara-cara yang elegan lah. Dengan cara-cara yang seperti itu ya. Iya. Tapi berarti maksudnya sebetulnya Perancis ini sendiri bebas untuk melakukan itu ya, karena itu kan negara dia tuh. Kalau bebas, Seperti babi tadi gitu. ya maksud gua, Bang. pokoknya dia mau melakukan sesuatu asal tahu konsekuensinya seperti apa, That's- silakan that's fine. aja. That's fine ya. Iya. Maksudnya kalau Macron akan melanjutkan ini terus, Ah, ya udah nggak apa-apa. konsekuensinya mungkin dia bisa jatuh bentar secara politik dan dia bisa dijadikan ini politik kan, apa namanya, permasalahan Lawan politik, lawan ya. politik ntar sama dia orang yang rasis. rasis misalkan Kayak gitu ya. Ah. Jadi jatuhnya memang banyak banget nanti hal yang harus dipikirkan ke depannya. betul. Oke, berarti memang masalah Prancis ini mau tidak mau membawa nama umat berarti ya. Mau Iya. tidak mau walaupun tidak tidak diserang secara langsung negaranya, tetapi karena ini sudah berbau agama, ya otomatis secara solid mereka melakukan ini ya Bang ya. Betul. Nah, baiknya nih kita di Indonesia gimana nih Bang? Ini kan banyak nih, ada yang boikot, terus ada yang sampai kemarin susu-susu tuh dibuang-buangin Yes. gitu kan, terus ada tas-tas dibakar-bakarin. Haruskah begitu Bang? Maksudnya kalau dikebeli gitu, udah terlanjur kebeli nih. Udah terlanjur kebeli ya pakai gak apa-apa lah, oke aja. Cuman kalau misalkan memang sebenarnya kan kalau dia pemerintah Islam, dia memang harus mengambil keputusan. Saya lihat kemarin Pak Jokowi pun sudah mengecam ya. Iya, beliau Mengecam itu hal yang positif ya. Untuk pribadi-pribadi, apabila misalkan negara mengecam tapi gak mau boikot nih, ya udah boikot pribadi, saya nggak mau pakai itu hak pribadi, itu boleh aja. boleh ya. Paling nggak reaksinya minimal itu dalam hati dia mengingkari bahwa yang dilakukan Prancis itu salah. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai nanti tiba-tiba turis Prancis kita tarik, terus wah orang Prancis sikat. Oke. Jangan sampai begitu. Jangan sampai terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan Karena dakwah tetap berjalan. Ini mungkin aja nanti ke depannya orang-orang Hebdo ini tiba-tiba jadi pembela Islam. Orang-orang Prancis ini malah cinta sama Islam, menjadi negara Islam. Itu kemungkinan bisa terjadi. bisa terjadi ya. Asal kita jangan terlalu reaktif, terlalu berlebihan gitu untuk menanggapi ini semua. Dan gitu. segala macam hal yang berhubungan dengan kemungkaran, kayak misalnya pemenggalan, pembunuhan, itu memang tidak diizinkan ya. Maksudnya tidak boleh dilakukan. Membunuh di dalam Islam itu boleh dilakukan hanya oleh pemerintah. Hanya oleh pemerintah. Pemerintah yang pemerintah yang berdiri berdasarkan hukum Islam. Khilafah berarti ya. Nggak harus. Nggak Kerajaan itu apa namanya? Di Saudi itu kan bukan khalifah, Oh, bukan monarki. ya? Monarki. Itu Gitu. dibolehkan. Dibolehkan. Jadi untuk kepentingan banyak umat, banyak iya. orang lah gitu ya. Yang boleh memenggal itu cuma pemerintah. Kita pribadi nggak boleh. Nggak boleh. Iya, main penggal-penggal aja. Waduh, bahaya itu. Berarti mungkin disarankan untuk tidak melakukan tindakan anarkis apapun ya. Betul. Bang ya. Mungkin ada pesan-pesan Bang untuk teman-teman kita, terutama yang masih muda nih, Muslim, terus jangan sampai ngeliat bule sikat gitu kan. Ntar orang bule taunya orang mana gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih, yang adem, yang bisa adem tapi tetap kena message-nya. Ya. Jadi Nabi ini orangnya kalem. Orangnya dia bisa dibilang mempunyai sifat kebaikan yang amat sangat luas. Jadi kita paling nggak ikutlah contoh beliau. Kalau ada yang menghina, kita boleh marah, tetapi tetap in a positive way. Dan untuk yang muda-muda, kalau anak muda kan sekarang reaksinya itu di sosial media ya. Ya bikin deh sosial media tentang dakwah gitu ya. Misalkan sekarang kan zaman tuh, daripada bikin TikTok uwan ya sekarang ya, TikTok uwan. Ya coba deh bikin konten tentang dakwah, lebih mengenal Nabi, berbuat baik sesama umat lain. Itu kan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi. Kita ini dipuji
umat Islam ini dipuji karena umat Islam ini selalu berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, itu ya. ya, umat Islam dipuji karena dia selalu berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu artinya. Jadi, ya. karakteristik ini harus tetap kita pertahankan. Oke. Nah, itu aja, Bro. Jadi itu terakhir ya. Yes. Oke, thank you banget Bang Dandi untuk Sama-sama. waktunya. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.